Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Yusnita dengan NIM J1B022130 dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang linear programming dengan metode grafik. Adapun contoh soalnya di samping saya Anda bisa lihat. Kalau sudah diketahui itu, Kekale Jaya Super memproduksi dua produk, yaitu tahu kita misalkan dengan X dan susu kedelai kita misalkan dengan Y. Nah, fungsi tujuan yang ada di soal tadi yaitu 40X plus 30Y. Dan ada juga batasan-batasannya, yaitu batasan yang pertama ada jumlah kedelai yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 60, dan batasan yang kedua itu ada jumlah gula pasir yaitu 2Y kurang dari sama dengan 30, dan jumlah tenaga kerjanya itu yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya kita mencari titik potong dengan fungsi batasan-batasan yang tadi, yaitu yang pertama, batasan yang pertama ada batasan apa tadi, ada batasan jumlah kedelai yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 60. Nah, kita misalkan nilainya itu 0. 2X plus 3 kali 0 kurang dari sama dengan 60. Berarti 3 kali 0 kan 0. Kita boleh enggak menulisnya, kita langsung 2X kurang dari sama dengan 60. Berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 60 bagi 2 kan 30. Nah, selanjutnya nilai X-nya itu kita misalkan dengan 0. Kayak yang tadi. Berarti 2 kali 0 kan 0. Berarti 2 kali 0 plus 3Y kurang dari 60. 3Y kurang dari 60. Berarti Y-nya kurang dari sama dengan 60 bagi 3 kan 20. Nah, selanjutnya fungsi batasan yang kedua ada jumlah gula pasir, nilainya yaitu 2Y kurang dari 30. Y sama dengan Y kurang dari sama dengan 30 dibagi 2 kan 15. Nah, ini fungsi batasan yang kedua. Berarti titik potongnya itu cuma satu, yaitu Y. Dan yang fungsi yang tadi itu ini sama ini. Selanjutnya kita mencari titik potong dari fungsi batasan yang ketiga, yaitu dengan batasan tenaga kerja dengan nilai 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, kayak yang tadi kita misalkan Y-nya itu 0, berarti 2X kurang dari sama dengan 40, berarti X-nya sama dengan 40 bagi 2 yaitu 20, dan nilai Y-nya itu kurang dari 40. Nah, ini titik potongnya. Kita sudah mendapatkan titik potong dari fungsi batasan-batasan ini. Maka dari itu kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 dan seterusnya. Tadi di fungsi batasan yang pertama kita mendapatkan titik potong X-nya itu 30 dan Y-nya itu 20. Kalau fungsi batasan yang kedua kita mendapatkan titik potong Y-nya aja sama dengan Y-nya itu 20, dan fungsi batasan yang ketiga kita mendapatkan titik potong X-nya itu fungsi batasan yang kedua itu kita mendapatkan titik potong Y 15. Kalau di titik potong fungsi batasan yang ketiga itu X-nya itu 20, Y-nya itu
40. Maka kita bisa langsung menaruhnya di sini di grafiknya. Yang fungsi batasan pertama 30, di sini 20, jadi begini. Kalau di sini y-nya 15 sekitar di sini. Ini garisnya horizontal. Dan fungsi tujuan fungsi batasan yang ketiga itu titik potongnya berada di sini dan di Y40 dia begini. Nah, dari grafik ini kita bisa kita bisa menemukan titik-titik yang akan kita cari. Ini pertama, titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, keempat, dan ini kelima. Yang titik keempat dan kelima ini kita akan mencarinya dengan cara mengeliminasi atau mensubstitusikan. Kita akan mencari titik yang keempat terlebih dahulu. Ini y-nya udah diketahui 15, maka kita akan mencarinya. Kita akan mencari titik potong y-nya dengan cara memasukkan persamaan fungsi batasan yang 1, 2, 3 yang mana aja. Kita misalkan memasukkan fungsi yang persamaan yang pertama yaitu 2x plus 3y sama dengan 60. Ini y-nya 15, kita taruh 2x plus 3 kali 15 sama dengan 60. 2x 3 kali 15 itu 45 sama dengan 60. Ini 2x sama dengan 60 min 45. 2x sama dengan 15, x-nya sama dengan sekitar 7,5. Berarti di sini x-nya 7,5 dan y-nya 15. Sekarang kita akan mencari titik yang kelima dengan cara mengeliminasi persamaan fungsi batasan tersebut dengan memasukkan persamaan 1 dan persamaan ketiga. 2x plus 3y sama dengan 60 dan 2x plus y sama dengan 40. Ini kita tinggal coret karena udah habis. 3y min y-nya itu 2y sama dengan 60 kurang 40 itu 20. Ini sama dengan 20 dibagi 2 itu 10. Maka y-nya itu udah ketemu 10. Sekarang kita mencari titik potong y-nya dengan cara kayak yang tadi, memasukkan dari persamaan 1 atau 3 ini bisa kita menggunakan persamaan 3 aja. 2x plus y sama dengan 40. 2x plus y-nya 10 tadi 40. 2x sama dengan 40 dikurangi 10. 2x sama dengan 40 kurang 10 30, x-nya sama dengan 15. Maka dari itu titik yang kelima ini x-nya 15 dan y-nya 10. Kita bisa lihat di sini dari fungsi batasan-batasan tandanya itu kurang dari sama dengan, berarti daerah arsirnya itu ke bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi tujuannya itu nilai maksimumnya, keuntungannya lah. Tadi titik yang pertama xy-nya itu 0,0, titik yang kedua itu 0,15, titik yang ketiga itu 20,0, titik keempat tadi 7,5,15, titik yang kelima itu 15,10. Ini x-nya, ini y-nya. Kita masukkan dalam fungsi tujuan. Z sama dengan, karena ini 0, 0 berarti ntar z-nya itu 0. Terus titik yang kedua z sama dengan 40 dikali x-nya 0
tambah 30, Y-nya itu 15 sama dengan 40 kali 00. 30 dikali 15 itu 450. Di sini titik yang ketiga, Z sama dengan 40, X-nya itu 20 plus 30, Y-nya itu 0. 40 kali 20 itu 800. Kalau titik yang keempat, Z sama dengan 40 dikali X-nya itu 7,5 plus 30, Y-nya itu kali 15 sama dengan 750. Titik yang kelima, Z sama dengan 40 dikali X-nya itu 15 plus 30, Y-nya itu 10, ini 900. Jadi di sini nilai maksimum yang kita dapatkan berarti 15, kita mendapatkan 15 isi panci tahu dan 10 isi panci kedelai. Keuntungannya itu kita mendapatkan 900.000. Selanjutnya dari contoh yang pertama, kita akan menggunakan metode simplex. Misalkannya tahu yang tadi, kita misalkan tahunya itu X1 dan kedelainya itu X2. Dan fungsi tujuannya itu Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2. Dan kendalanya itu, kendala pertama ada 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 60. Dan kendala yang kedua yaitu 2X2 kurang dari sama dengan 30. Dan kendala yang ketiga atau batasan yang ketiga yaitu ada 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian langkah yang pertama, kita akan menyusun persamaannya. Z-nya ini kita akan menjadikannya yaitu Z min 40X1 min 30X2 sama dengan 0. Dan kendala-kendalanya juga 2X1 plus 3X2 sama dengan 60. Dan kendala yang kedua 2X2 sama dengan 30. Dan kendala yang ketiga 2X1 plus X2 sama dengan 40. Kendala-kendala ini kita dapat menambahkan variabel select, yaitu variabel selectnya X3, X4 dan X5. Kemudian setelah kita membuat persamaan seperti ini, langkah yang pertama kita membuat tabel simplex yang pertama. Variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5 dan nilai skalanya. Variabel dasarnya juga kita akan mencari nilai Z dan variabel selectnya itu X3, X4 dan X5. Nilai Z-nya tadi itu 1, 0, 0, 0. Ini min 40, min 30, 0, 0, 0, 0. X3 nya itu kita dapat lihat dari batasan-batasan yang pertama, variabelnya itu 2, 3, 1, 0, 0, 0. Selanjutnya ada di sini 0, 2, 0, ini 1. Ini variabel, menambahkan variabel selectnya ini kan X4, berarti di sini menambahkannya itu di
titik, bukan titik sih, tapi di baris dan kolom X4-nya. Di sini juga 0. Sorry tadi yang nilai kanan X3-nya itu ada 60 di sini, dan di sini 30. Selanjutnya X5, kita dapat lihat dari fungsi batasannya itu variabelnya itu yang 2, 1, 0, 0, dan X5-nya itu variabel select 1 dan 40. Maka selanjutnya kita memilih kolom kunci. Kolom kunci itu adalah nilai negatif terbesar dari fungsi tujuan. Kita lihat ini di kolom X1, nilai yang terbesar itu minus 40, berarti ini nilai kuncinya, kolom kuncinya. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya kita akan mencari baris kunci dengan cara nilai kanannya ini kita bagi dengan kolom kunci. Ini indeksnya. Cara mencari kolom kunci itu nilai positif terkecil dari indeksnya. Nah, cara mencari indeksnya ini tadi nilai kanannya ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Berarti di sini 0 dibagi minus 40, yaitu di sini 0. Ini 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 0 tak hingga. 40 dibagi 2, 20. Selanjutnya kita lihat dari indeksnya ini, dari tadi kita akan mencari baris kunci. Baris kunci tadi itu indeks positif terkecil. Positif terkecilnya itu ada di sini, ada di baris X5. Berarti ini baris kuncinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan merubah elemen baris kunci tersebut. Terlebih dahulu, sebelum kita merubah elemen baris tersebut, kita akan merubah baris kunci terlebih dahulu. Caranya yaitu kita mencari elemen kunci dengan cara elemen kunci itu adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Berarti elemen kuncinya itu ada di 2. Berarti ini 2 bagi 2, 1. Ini 1 bagi 2, 1 per 2. 0 bagi 2, 0. 0 bagi 2, 0. Ini 1 per 2. 40 bagi 2, 20. Nah, ini perubahan dari baris kunci tersebut. Langkah selanjutnya kita akan merubah nilai selain baris kunci. Kita buat tabel seperti yang tadi. Variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, X5, nilai kanannya. Ini Z tadi variabel indeksnya X3, X4, dan X5. Jadi di sini caranya merubahnya itu yang pertama, baris yang pertama dilihat dari sini, baris yang pertama, ini baris yang pertama. Caranya cara merubahnya itu baris pertama tadi ada minus 40, minus 30, 0, 0, 0, 0. Dikali dengan baris kunci. Baris kuncinya itu 1/2, 0, 1/2, 20. Dikurangi, kita merubah baris pertama
baris pertamanya itu min 40, min 30, 0000 dikurangi dengan baris kunci dan dikali dengan kolom kunci tersebut. Baris kuncinya itu tadi 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20. Dikurangi, kita kali dengan tadi di sini baris kuncinya itu minus 40. Berarti kita mengkalikannya dengan minus 40. Ini kita turunkan dulu, yang ini min 40, min 30, 0, 0, 0, 0. Nah, kita kalikan ini minus 40, kita akan mengkalikannya yaitu minus 40 dikali 1 minus 40. Di sini minus 40 dikali setengah itu minus 20. Minus 40 dikali 0, 0, ini 0 juga. Ini minus 20 juga. Ini minus 40 dikali 20 minus 80. Ini kita kurangkan. 0 dikurangi dalam kurung kurang 80 berarti kan minus kurang minus yaitu plus. Berarti ini 80 plus 80, ini juga 20, ini 0, ini 0. Ini minus 30 dikurangi minus 20 berarti minus 30 ditambah 20 yaitu minus 10. Ini minus 40 ditambah min 40 berarti di sini 0. Ini udah ketemu, kita udah merubahnya baris yang pertama. Yang kedua kita merubah baris yang kedua. Baris yang kedua tadi ada 2, 3, 1, 0, 0 dan 60. 2, 3, 1, 0, 0, 0, 60, sorry, 60. Dikurangi dengan baris kunci. Baris kuncinya itu 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20 dikali dengan kolom kunci. Kolom kuncinya di baris kedua itu ada 2. Berarti ini dikalikan dengan 2. Pakai cara yang tadi, kita turunkan dulu 2, 3, 1, 0, 0, 60. Ini dikalikan 1/1. 2 kali 1 2, 2 kali setengah itu 1, 2 kali 0 0, 2 kali 0 0, 2 kali setengah 1, 2 kali 20 40. Ini dikurangi 2 kurang 2 0, 3 kurang 1 2, 1 kurang 0 1, 0 kurang 0 0, 0 kurang 1 min 1, 60 dikurangin 40 20. Nah, ini baris yang kedua, nilai baris yang kedua. Selanjutnya baris yang ketiga, merubah baris yang ketiga. Baris yang ketiganya itu nilainya 0, 2, 0, 1, 0, 30, 0, 2, 1, 0, 0, 30 dikurangi dengan baris kunci. Baris kuncinya itu 1 setengah, 0, 0 setengah, 20 dikali dengan kolom kunci. Kolom kuncinya itu 0. Di sini 0. Dikali dengan 0. Ini kita turunkan dulu yang ini 0, 2, 1, 0, 0, 30. Ini dikalikan 1/1. 0 kali, berarti kalau apapun yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Berarti di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti ini tetap kalau apapun juga dikurangi dengan 0, berarti hasilnya tetap. Di sini 0, 2, 1, 0, 0, 30. Ini nilai baris ketiga. Kalau baris yang keempat itu kan baris kunci, berarti kita tidak perlu merubahnya lagi. Tabelnya akan seperti ini yang kita sudah merubahnya. Z-nya tadi baris yang pertamanya itu 1, 2, 1,
0,000. Kita masukkan nilai yang sudah kita rubah. Tadi baris yang pertama kita mendapatkan 0 minus 10, 0, 0, 20, 800. Baris yang kedua ada 0, 2, 1, 0 min 1 sama 20. Dan baris yang ketiga itu ada 0, 2, 0, 1, 0 sama 10. Dan baris kuncinya itu tetap 1, 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, 20. Selanjutnya, karena ini ada minus 10, berarti kita masih merubahnya sehingga ini menjadi fungsi tujuannya itu bisa menjadi positif semua. Caranya itu kayak yang tadi, langkah-langkah yang tadi, seperti pertama kita akan memilih kolom kunci. Kolom kuncinya itu kan adalah negatif terbesar dari fungsi tujuan, berarti ini menjadi kolom kuncinya. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci dengan cara indeks positif terkecil. Berarti kita akan mencari indeksnya terlebih dahulu dengan cara nilai kanannya dibagi dengan kolom kunci. 800 dibagi minus 10, 800 dibagi minus 10 itu minus 80. Di sini 20 dibagi 2, di sini 10. 20 dibagi 2 15, 20 dibagi setengah, 20 dibagi setengah 40. Nah, nilai baris kuncinya itu dilihat dari indeks positif terkecil, berarti ini menjadi baris kuncinya. Langkah selanjutnya kita akan merubah baris kuncinya ini dulu. Caranya, lihat dulu, kita mencari elemen kuncinya. Elemen kuncinya itu yang tadi perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Perpotongannya itu ada di titik di sini, yaitu titik yang nilai yang 2. Berarti ini 0 dibagi 2, nilai kuncinya ini 0. Di sini 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 setengah, 0 dibagi 2 0, min 1 dibagi 2 min 1 per 2, 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 10. Langkah selanjutnya kita akan merubah nilai selain baris kunci. Baris yang pertama, baris kunci kan ada di baris kedua, berarti kita tidak perlu merubah baris yang kedua. Baris yang pertama itu ada 0, min 10, 0, 0, 20, 800 dikurangi dengan baris kunci yang ini. Nol 2 1 0 min 1 20 dikurangi dengan 0 1 1 per 2 0 min setengah 10 dikali dengan kolom kunci yang ada di baris pertama, yaitu ada minus 10. Ini kita turunkan dulu, 0 min 10, 0, 0, 20, 800. Ini dikalikan 1 per 1, min 10 kali 0, 0, 1 kali min 10, min 10, min 10 kali 2, yaitu min 5,
10 kali 0, 0. Min 10 dikali min setengah, 5. Min 10 dikali min 10, min 100. Dikurangi 0 kurang 0, 0. Min 10 dikurangi min 10, 0. 0 dikurangi min 5, 5. 0 dikurangi 0, 0. 20 dikurangi 5, 15. 800 dikurangi min 100, berarti 900. Selanjutnya merubah baris yang ketiga. Baris yang ketiga tadi ada 0, 2, 0, 1, 0, 30 dikurangi dengan baris kunci 0, 1, setengah, 0, min setengah, 10 dikali dengan kolom kunci di baris ketiga. Kolom kunci di baris ketiga itu ada 2. Ini diturunkan dulu 0, 2, 0, 1, 0, 30. Ini dikali 1 per 1. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali setengah, 1. 2 kali 0, 0. 2 kali min setengah, min 1. 2 kali 10, 20. Ini dikurangi 0 dikurangi 0, 0. 2 kurang 2, 0. 0 kurang 1, min 1. 1 kurang 0, 1. 0 dikurangi min 1, 1. 30 dikurangi 20 itu 10. Berarti ini nilai baris yang ketiga dan ini nilai baris yang pertama. Selanjutnya kita merubah baris yang keempat. Nilai baris keempat itu tadi ada 1 setengah, 0, 0 setengah, 20 dikurangi dengan baris kunci. Baris kuncinya itu ada 0 setengah, 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 10 dikurangi ini dikali dengan elemen kunci, dikali dengan kolom kunci di baris keempat, yaitu setengah. Ini diturunkan 1, 1/2, 0, 0 setengah, 20 dikali 1 per 1. Setengah kali 0, 0. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali setengah, 1/4. Setengah kali 0, 0. Setengah kali min setengah, min 1/4. Setengah kali 10, 5. Ini dikurangi jadi 1 kurang 0, 1. Setengah kurang setengah, 0. 0 dikurangi 1/4, min 1/4. 0 dikurangi 0, 0. Setengah dikurangi min 1/4, yaitu min 3/4. Bukan min, sorry kan min dikali min sama dengan plus, berarti di sini plus. 20 dikurangi 5, 15. Jadi ini nilai baris yang keempat. Jadi tabelnya itu variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, X5 dan nilai kanannya. Di sini karena tadi baris kuncinya itu berada di baris kuncinya itu ada di baris kedua, jadi nilainya tetap tadi 0, 1 setengah, 0 min setengah, 10. Nah, karena kolom kuncinya itu tadi berada di X2, berarti variabel dasarnya itu dirubah menjadi X2. Ini tetap X4, di sini X1. Kita menaruh yang sudah dirubah tadi. Baris pertama itu ada 00, 5, 0, 15, 900, 00, 15, 005,
0, 15, 900. Baris yang ketiga kita mendapatkan 0, 0 min 1, 1, 1, 10. Dan di baris yang keempat kita mendapatkan nilai 1, 0, min 1/4, 0, 3/4, 15. Karena sudah bernilai positif di fungsi tujuan ini, berarti kita tidak perlu merubahnya lagi. Jadi nilai X1 nya itu berada di 15 dan nilai X2 nya itu 10 dan fungsi nilai Z nya itu 900.